Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya, namanya Regin. Mbak Regin, aku gak hafal Salinda dong. Fahmi. Mbak Regin Salinda Fahmi. Sudah Oh sudah. Usia berapa sama? 24, Usia 24 tahun. Beliau melahirkan kemarin pukul 07. Loh, lali aku bisa. Gini, 22, 07.22. 22, Eh, 07. oh iya. 2207 kebalik. 2207 bayinya laki-laki umur Perempuan. Lali pisan tuh aku 3 kilo 3 on ya. Iya. 33 panjangnya 48. Iya. Panjangnya 48. Ceritanya seru ya. Jadi di sini ke sini 2 malam lah ya istilahnya ya. Karena pembukaannya masih itu indikasinya mek positif tok ya sebetulnya Iya. 40 minggu gitu ya. 40. Heeh. Nah ini 40 minggu itu ya sebetulnya sih masih bisa ditunggu ya sampai 42 minggu asalkan ketubannya aman belum pecah ya. Tapi memang di jadwal Senin induksinya ya sama rumah sakit ya. Iya. Sama rumah sakit jadi terbawa. Kalau saya sih sebetulnya masih suruh nunggu mbak, oh memang belum waktunya. Iya. Meskipun 40 minggu loh ya. Masih bisa ditunggu maksimal 2 minggu setelah HPL. Berhubung kemarin sudah terjadwal ya akhirnya kita lakukan lah ya sampai 2 hari itu. Akhirnya pembukaan 1 sampai 3 itu 1 hari ya. Apa hampir 1,5 hari ya. 1,5 aku. Jadi hari ini dipasang infus, besoknya itu pembukaan fase aktif itu membuka 5 cm kalau nggak salah. Habis 5 cm, 7 cm, 8 cm, lengkap ya. Pembukaan lengkap 10 cm. Terus ini sak jaman lah ya. Iya. Sebenarnya 1 jam. Kan wis terjadwal operasi tuh istilahnya tuh. Sama bayangannya bisa normal nggak itu? Bisa. Bisa. Yakin bisa. Optimis ya. Iya. Kenapa? Kenapa ya? Soalnya takut kalau sesar. Tapi kalau sesar itu bunda-bunda di rumah itu kadang-kadang juga banyak yang ingin sesar gitu. Iya. Kebalikannya sampean. Iya. Aku tak sesar wis misal cek sampai teratot misal pergi ngerasane kontraksi. Biasanya itu alasannya. Maksudnya karepe dhewe ngono lho. Iya. Kecuali kalau dokternya oh ini letaknya misang, oh ini letaknya lintang, oh ini bayinya 4,5 kg misalkan kan itu indikasi medis ya yang memang benar-benar harus operasi gitu loh. Kadang-kadang kalau pasien-pasien lainnya tuh yo no sing operasi pokoknya aku operasi aja kan indikasi biasanya indikasinya setelah kontraksi sih mbak Reti. Kalau sama ya aku nunggu karena sampai 2 hari Kan rasakan soalnya kontraksi. normal, jadi optimis. Pemeriksaannya normal, Iya. berat badan bayinya normal, Iya. tingginya sama normal gitu Iya. ya. Pokoknya labnya normal, semuanya normal gitu ya. Normal. Jadi optimis lahir normal ya, meskipun ya rada sulit lah ya. Istilahnya ada nggak tuh salah satu keluarganya Saman yang bingung kenapa kok nggak lahir-lahir? Yang bingung karepe dhewe maksudnya. Ada. Lek nek maratuane Saman kan kayaknya nggak dikasih tahu ya kemarin. Iya, nggak Terus dikasih buka tahu. ombo kan baru kesini tuh kemarin. Nah, ya bener sih nggak dikasih tahu cek nggak bingung ya. Kayaknya wong bingungan apa kak minta uang itu memang betul. Cuma kok gak lahir-lahir gitu maksudnya. Iya. Ada bingung karepe dhewe ya. Iya. Terus sama secara psikis itu terpengaruh nggak? Enggak. Oh enggak. Yang cuma terpengaruh yang di rumah sakit yang mau di sesar katanya mau itu yang pengaruh banget. Oh iya sih jadi memang harus mendukung ya. Iya. Mbak pasiennya ya apa? Tapi memang fase laten gitu loh. Pas sama kesini kan malam nggak salah jam 8 atau setengah 8 atau setengah 9. Tapi 4 biji. Terus dinten ini sampai menisuk makanya. Iya. Makanya kan didengar besok pagi. Besok pagi kok nambah 1 cm itu buka rasa. Tapi ya apa ya? Apa dirujuk ya apa namanya?
Terus ibunya minta di sini. Iya wis dinteni terus gak apa-apa kayak gitu. Tapi saya suruh cek DJJ-nya terus Iya. tuh. Apa denyut jantung bayi ini apa gitu. Bagus. Ya apa gak nanti rumah sakit. Sama saya itu gak minta ke rumah sakit tapi Iya. pasiennya atau salah satu keluarganya. Bukan Bu. DJJ-nya bagus, sehat aja nih. Bagus. Ya wis gak apa-apa kayak gitu. Terus hinten ya sampai akhirnya lahir ya. Aku surprise aku. Akhirnya Bu udah lengkap. Alhamdulillah ya Allah. Karena kelahiran itu adalah misteri ya. Masalahnya kan juga anak pertama. Iya. Anak pertama waktu kesini tuh kepalanya masih tinggi, terus migrainnya saya wis pokoknya kayak wandel kok sik urung ono apa-apa Iya. istilah seperti itu. Waduh, kok tidur temen iki apa gak CPD bisa gitu. Ya wis coba ditunggu aja kan gitu ya. Ya kayak 50-50 gitu loh Mbak aku itu. Lahir enggak, lahir enggak, lahir enggak gitu. Terus Yang pembukaan 3 itu juga apa ya? sempet nganu Bu. Sempet gini aduh gak nama-nambahi apa gitu loh ngoten. Terus ngoro terus dinteni si ae ngoten. Apa sih ngono? Nganu Mas niku. Terus dinteni sampai jam 8 kalau kena pembukaannya gak apa-apa wis rujuk ngoten. Terus lah kok tambah buka 4 terus tambah semangat. Soalnya terus masalah aktif buka 4 ya wes. Iya. Bisa buka gitu loh. Iya. Ya cepet kan? Iya. Jadi 4 ke 10 itu baru cepet. Tapi 1 kalau sampai 3 lama kan Lama. 1 hari. Makanya bener di rumah kalau buka 1 ya jangan mikir kok aku bayi enggak. Bisa 3 hari lagi, bisa 4 hari lagi, bisa sampai seminggu. Gitu. Jadi lain buka 4 terus gak lain-lain aku baru bingung lain buka 1 sampai 3 lama ya. Iya. Memang fasilitas masih luama loh. Mbak Radin bilang luama loh ya. 1 sampai 3 itu tunggu aja lah sampai pembukaan 4. Tapi sih Mbak Zulfa yang satunya sama itu yang buka 4 itu 2 jam dan Mbak tak rujuk loh pas sampai kabarannya. Oh, selesai 2 jam. Gak macet buka itu gitu. Hari wis aku wis jahit, ya sampean niku aku ke depan wis buka 6. Alhamdulillah. Ya Allah, aku wis ketir-ketir iki pas nurutku terus gak iso lahir opo ya alhamdulillah kok diberi kelancaran. Sama kedengeran ya berarti ya pas ngeten ya Mbak. Iya. Kan aku eling gak delek ngeten biasanya. Iya. Ya wis tadi Mbak. Wong sakit. Terus ya bang itu kok dhuwur wae sampean ini itu ya. Soalnya power itu wis ngene wis pancen ngantuk kan. Iku jam pira ya? Setengah 1 malam. Jam 1. Oh iya jam 1 malam ya. Iku wis campur ngantuk, campur ngeden ya. Campur capek. Nah, campur Habis saya. Iya. Orang kan ya boran lah soalnya Mbak. Temen ya gitu. Memang anak pertama Mbak Zulfa itu, oh iya bener. Anak pertama sama-sama anak pertama. Iya. Ya apa wis pengalamannya sama Miro apa enggak? Surprise aku sama dia beneran. Cuma kalau memang panggilnya nggak ada masalah ya wis layar aja 30 40 tadi lagi. Oh ada lagi. Iya, 4 kilo. Umurnya 40 ibunya. 40. Yang sini berapa tadi? 160. Mau macam-macam Mbak. Aku berapa hari ini di gawe senam jantung. Menakjubkan semua. Iya, pengalamannya ya. Tapi lah ya ora kapok aja. Wis normal kan. Iya. Masya Allah anak sama lari. Masya Allah akhirnya bisa lahir. Iya. Masalah kan zaman kan biasanya kan teko lahir gitu lah ya. Jadi sampai 2 hari itu aduh lega ngono ya. Ya lega bisa keluargane sampean. Pemane sampean sing ngelakoni ya kan semoga alhamdulillah ya gitu. Ya apa wis ceritane pengalamannya ya Bang seru. Pol itu. Dan alhamdulillah keluarganya sampean dan suaminya sampean mendukung gitu loh Mbak. Meskipun lama, meskipun sempat gak nambah-nambah kan masih optimis ya. Iya. Termasuk pas ini juga Mbak Radin ini juga optimis bisa lahir normal gitu. Ya gak kesenangan kan memang operasi biayanya akeh. Ya meskipun punya BPJS itu kalau setelah operasi kan nggak langsung sembuh kayak. Iya, sembuhnya lama. Nah, ya betul. Sembuhnya kan juga lama. Rencananya kabeh apa sama nih? Direncanakan loh ya. Soalnya sebelum nifas itu, nifas nggak sedikit itu sudah.
Kalau sangat nih haid, sama nanti nggak haid kalau menyusui soalnya gitu ya. Nanti kalau IUD implan bisa kayak BPJS, bisa kayak gitu. Alhamdulillah, tapi pesennya untuk benda-benda di rumah apa yang mendekati HPL yang pembukaannya panjang kayak 1 cm. Bingung ya? Keajaiban. Iya. Terus pokoknya harus optimis gitu ya. Harus santai. Keluarga suami harus optimis gitu ya, bisa lahir normal karena itu kan support system ya. Bunda apa lek tenang itu kan ya bayinya juga tenang. Akhirnya bisa lahir normal gitu ya. Terima kasih Mbak Radit sudah berbagi ceritanya, sudah berbagi pengalamannya di Bina Biji. Semoga ceritanya bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang mendekati HPL atau sedang hamil untuk kali ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.